Jadi untuk kita sebelum memulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Jadi silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan negeri masing-masing. Berdoa di silakan. Berdoa selesai. Jadi ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar apa materi sebelumnya? Jadi minggu lalu kita belajar dampak sosial dari informatika, Pak. Oke, contoh kasusnya seperti apa tuh? Contohnya itu seperti hoax atau berita palsu. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Arif. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari sama tentang dampak media sosial, cuma kita lebih ke kasusnya, yaitu tentang cyberbullying. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan Bapak akan menunjukkan. Oke, Bapak akan menunjukkan sebuah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan secara mendalam pengertian cyberbullying serta mengidentifikasi berbagai bentuk dan karakteristiknya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari tindakan cyberbullying terhadap korban dan masyarakat luas melalui diskusi kelompok. Terus yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan solusi kreatif dan aplikatif untuk mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan sekolah dan kehidupan digital. Nah, sebelum kita jawab ke materinya, Bapak akan menunjukkan sebuah video tentang cyberbullying. Halo semuanya, pada tahu gak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam. Oke, jadi itu tadi video singkat tentang cyberbullying. Oke, nah sampai sini Bapak menanyakan, jadi pernah nggak sih kalian mendengar istilah dari cyberbullying? Nah, terus yang pertanyaan kedua, apa sih kalian apa yang kalian ketahui tentang cyberbullying? Mungkin salah satu dari kalian? Saya Pak. Ya, silakan Ahmad. Cyberbullying adalah tindakan bullying yang dilakukan melalui internet, melalui media sosial. Nah, seperti menghina atau mengejek orang lain di komentar atau mengirim pesan jahat yang mengancam dan selain membuat akun palsu untuk menjatuhkan orang lain. Itu sih Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu ke Ahmad. Ya, ini kali ya yang dikatakan. Nah, di sini Bapak akan meluruskan dan juga akan menjelaskan. Nah, jadi pengertian dari cyberbullying itu adalah perundungan di dunia maya di mana menggunakan media digital, di mana perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada korban melalui chat, platform game, dan aplikasi lain. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis dari cyberbullying menurut Willard, yang dimana yang pertama ada flaming, di mana perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal biasanya dilakukan dalam chat group di media sosial seperti gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina seseorang. Jadi bisa saja misal kalian ada grup WA tuh, terus ada yang menghina-hina. Tolong suaranya. Kalian ada grup WA, terus tuh ada yang menghina salah satu dari kalian tuh, ada yang ngatain gendut lah, atau segala macam lah. Nah, itu nggak boleh ya, itu udah termasuk dari flaming. Nah, kemudian yang kedua ada harassment, yang dimana perilaku ini mengirimkan pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS maupun pesan teks. Kemudian lanjut ke terakhir ada degradation, yang dimana perilaku ini menggambarkan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju, seperti mengirimkan gambar seseorang yang sudah
diedit menjadi sensual agar korban jual kolot dan mendapatkan penilaian buruk dari orang. Nah, itu tadi dari jenis-jenis cyberbullying. Kemudian kita akan mempelajari tentang karakteristik dari cyberbullying. Nah, yang pertama, cyberbullying ini dilakukan secara berulang-ulang. Ya, ini betul sekali ya. Cyberbullying dilakukan secara terus-menerus sampai pelakunya itu puas. Nah, yang terakhir, yang kedua ada menyiksa secara psikologi. Nah, itu betul sekali karena cyberbullying ini bisa saja menyiksa psikologi dari kalian. Misal kalian dikata-katain, nah itu kalian pasti sakit hati atau sedih. Kemudian yang ketiga, cyberbullying dilakukan dengan tujuan tertentu. Nah, bisa saja tujuannya itu mencaci atau dan lain sebagainya. Terus terjadi di dunia maya. Ini banyak sekali terjadi di media sosial seperti Instagram. Kalau sekarang kan Twitter kan sekarang X, Facebook. Nah, itu banyak sekali ya. Dan yang terakhir kita akan, nah di sini ada pencegahan dari cyberbullying. Jadi yang pertama tidak merespon. Jadi kalian kalau sudah menerima pesan teks dari Instagram atau X itu, kalau ada yang mencaci atau mengata-katain itu kalian gak usah merespon. Nah, yang kedua itu tidak membalas dendam. Jadi kalau sudah dikata-katain kalian gak usah membalas dendam. Nah, dan yang ketiga itu simpan bukti bullyingnya. Nah, kalian bisa saja screenshot pesan teks yang sudah kalian kena hina. Terus tuh kalian poin terakhir temui pihak berwajib, misal kayak polisi, guru kalian. Nah, itu bisa saja kalian lapor ke situ. Nah, karena materi kita sudah selesai, Bapak di sini akan membagikan sebuah LKPD. Jadi kalian kelompoknya tinggal sini, yang sini balik ke sini. Ini kelompok pertama. Ya, di sini pertama, ini kedua, ini ketiga, empat, dan itu kelima dan enam. Ini LKPD-nya baru bagikan. Silakan dikerjain. Jangan jangan. Oke, Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan tertib dan tenang. Gimana soalnya? Susah Pak, susah. Susah ya? Susah banget ya? Pak, ini lagi dikerjain soal waktu Pak. Oke, silakan diisi namanya ya. Oke, Pak. Nanti LKPD-nya dibantu lagi. Terima kasih Pak. Oke, karena waktunya sudah habis, Bapak di sini ingin meminta perwakilan dari kelompok pertama, kelompok 1 yang maju 2 orang bisa membacakan jawaban atau hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan perkenalkan nama dan anggotanya. Mohon semuanya perhatikan ke depan ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perhatikan ke depan. Kami Pertanyaannya kami berdua berasal dari wilayah 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sofyan. Lalu
Saya Dharma Padilla. Ada Sabrina, Baik, dan Ani. Oke, silakan. Oke. Di sini kami akan jawab soal yang telah diberikan. Jadi di sini ada sebuah kasus. Dan di mana? Baca di pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu berdasarkan kasus di atas, identifikasikan bentuk-bentuk cyberbullying yang dialami Raka. Jadi jawabannya yang pertama yaitu berdasarkan kasus yang diberikan, Perhatikan ya. Raka mengalami dua bentuk cyberbullying. Pertama yaitu flaming, yaitu perilaku mengirim pesan hinaan dan olokan dengan kata-kata kasar melalui grup WhatsApp kelas. Kedua, denigration, yaitu tindakan mengedit foto Raka menjadi gambar tidak pantas dan menyebarkannya ke media sosial tanpa izin. Kedua tindakan ini dilakukan di dunia maya dan bertujuan untuk mempermalukan serta merusak reputasi Raka. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan memberikan dampak negatif secara psikologis kepada Raka. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua yaitu menurut kelompokmu tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan Raka untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, dari diskusi kami, untuk menghadapi masalah ini, Raka sebaiknya tidak memberikan respon terhadap hinaan atau olokan yang diterimanya, karena membalas hanya akan memicu pelaku untuk terus melakukannya. Raka perlu menyimpan semua bukti seperti screenshot pesan atau foto yang diedit sebagai bahan jika harus melapor. Selanjutnya, Raka harus melaporkan kejadian ini kepada guru atau orang tua agar mendapatkan bantuan dan perlindungan. Jika tindakan tersebut tidak berhenti, maka melaporkan kepada pihak berwajib menjadi langkah penting agar pelaku menjadi sanksi. Selain itu, Raka juga sebaiknya mencari dukungan emosional dari teman dekat, guru BK atau konselor sekolah, agar tidak merasa sendirian dan bisa mengembalikan semangatnya untuk belajar dan bersosialisasi. Oke, beri tepuk tangan dulu oleh kelompok satu. Oke, terima kasih kelompok satu, silakan dulu. Oke, setelah tadi Bapak membagikan LKPD, sekarang kalian akan mengujinya lagi dari lintas individu. Nah, silakan di scan barcode-nya di sini. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Nampaknya kalian sudah mengerjakan semua ya. Nah, jadi sampai saja pembelajaran kita kali ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dari pertama hingga saat ini? Ya, silakan Ustaz. Jadi cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di internet dan dilakukan berulang kali untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain. Misalnya ada menghina, mengejek, atau menyebarkan hal buruk tentang seseorang. Nah, biasanya dilakukan dalam media sosial, chat, atau komentar, dan bisa membuat korban merasa sedih, takut, bahkan stres. Nah, kita bisa mencegahnya dengan tidak membalas. Perilaku menyimpan bukti seperti tangkap layar dan melaporkan ke guru atau orang tua. Nah, penting juga untuk selalu bersikap baik dan sopan saat menggunakan internet supaya dunia maya jadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang. Oke, beri tepuk tangan untuk Musa. Teruskannya bukan Musa ya. Jadi Bapak di sini akan meluruskan. Jadi cyberbullying ini adalah perundungan di mana di dunia maya melalui media digital yang dilakukan berulang kali dan dapat menimbulkan dampak psikologi serius bagi korban. Nah, bentuknya antara lain tadi Bapak sudah jelasin, flaming, harassment, dan degradation, yang dimana ini bertujuan untuk merusak reputasi. Penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman. Nah, kemudian sampai sini saja pembelajaran kita kali ini. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari media interaktif Lempeng Bumi. Oke, silakan dipelajari, pelajarin yang ada di bukunya. Terus tuh kita sampai sini saja pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana? Apakah seru dan menyenangkan? Seru. Sebelum kita menutup, silakan ketua kelas untuk bisa
dan juga Desa Siklian sudah bisa menghargai Bapak di depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.